kemarin kita membuat satu pertanyaan kecil di awal. Sebelumnya saya sekali lagi mau katakan, saya benar-benar menghindari satu renungan yang bersifat sakramentologis di dalam retreat ini, karena ada para romo yang sangat ahli di dalam diskursus sakramentologis ini. Apa kira-kira titik temu teologis, karismatis atau spiritual antara ekaristi dan imamat, antara kedua sakramen besar ini? Saya mengajukan salah satu jawaban dari sekian banyak, bahwa baik ekaristi maupun imamat sama-sama merupakan memoria Yesus. Setelah Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan aku. Ekaristi atau perayaan syukur sebagai memoria Yesus. Kemudian pada saat yang sama, secara sangat implisit di dalam teks itu, dikatakan bahwa para imam pun merupakan memoria Yesus. Mengapa? Karena imamat merupakan kapasitas sakramental yang diberikan Tuhan melalui gereja kepada kita sekalian, pada para imam. Recording in progress. Sekali lagi, imamat adalah kapasitas sakramental yang diberikan Tuhan melalui gereja kepada kita, termasuk pada Monsinyur, pada Bapak Uskup, untuk mengucapkan konsekrasi itu atau mengadakan konsekrasi itu. Inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Jadi baik ekaristi maupun imamat sama-sama merupakan memoria Yesus. Kemudian pertanyaan kita berikutnya adalah, bagaimana caranya seorang imam dapat menjadi memoria Yesus? Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan pokok di dalam teologi hidup bakti sebetulnya. Tentu saja termasuk teologi imamat. Dan jawabannya adalah dengan cara menghidupi hidup Yesus. Hidup yang mana? Hidup Yesus yang taat, Kristus murni atau Kristus selibat, dan Kristus miskin. Kita telah merenungkan poin-poin ini kemarin, dan kiranya bagus untuk digarisbawahi lagi bahwa kita mengikrarkan janji-janji ketaatan, kemurnian dan kemiskinan bukan atas alasan fungsional atau alasan operasional. Misalnya, saya mengikrarkan kemiskinan supaya saya tidak terikat oleh harta benda ketika saya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melayani umat Tuhan. Mungkin jawaban ini bagus, tetapi bukan jawaban prinsipil, bukan jawaban utama. Mengapa? Karena kita mengikrarkan janji-janji ketaatan, kemurnian dan kemiskinan, untuk dengan cara itu kita menghidupi hidup Kristus taat, Kristus murni, dan Kristus miskin. Itu kurang lebih esensi atau hakikat terdalam dari keberadaan kita sebagai imam Tuhan. Imam yang mengikuti, imam yang belajar pada, dan imam yang menghidupi standar Kristus. Skala Kristi, Sekolah Kristi, dan skala Kristi. Paradigma Kristus, standar Kristus. Hari ini kita memasuki dimensi lain dari
seni menjadi imam ekaristis di dunia sekuler. Tentu saja masih berkaitan sangat erat dengan poin-poin yang sudah kita renungkan 4 hari sebelumnya. Refleksi terakhir kita, refleksi kelima, berjudul Imam Ekaristis di Dunia Sekuler, Komunio, Komunitas, dan Misi. Saya ketika merenungkan tentang arti menjadi imam ekaristis, mengambil buku kecil yang ditulis oleh Henry Nouwen, yang menurut saya satu buku yang bisa memperbarui semangat kita sebagai orang yang dikasihi atau dipilih secara khusus oleh Tuhan. Menurut beliau, pengalaman Yesus diapresiasi, diterima, diafirmasi oleh Bapa sebagai putra yang dikasihi. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, mendorong dia naik ke atas gunung, dalam hal ini Gunung Tabor, untuk mengalami kehangatan itu sekali lagi, dan sekali lagi. Jadi pengalaman kita diterima, pengalaman kita dicintai, pengalaman kita diafirmasi, diapresiasi, mendorong kita untuk menikmatinya sekali lagi, sekali lagi. Yesus naik ke puncak Gunung Tabor, membawa serta 3 dari 12 rasul. Dan di sana sekali lagi dia mendengar afirmasi yang sama, apresiasi yang sama, berkat yang sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang dicari Yesus di puncak gunung ini, pengalaman naik ke atas gunung, adalah kehangatan di dalam Bapa, yang kemarin kita sebut dengan salah satu jenis silensium atau keheningan, kita sebut dengan amerimnia. Pengalaman berada di dalam kehangatan Bapa, diterima, diakui, diapresiasi, diberkati, dikatakan sebagai putra yang baik dan menyenangkan. Persekutuan mesra dengan Bapa ini membangkitkan antusiasme Yesus untuk tidak tinggal di atas gunung, tapi turun gunung dalam rangka membangun komunitas iman dan melayani orang-orang yang membutuhkan dia. Jadi kehangatan komunio dengan Bapa mendorong dia untuk turun gunung, membentuk komunitas iman, dan melayani orang-orang yang membutuhkannya, misi. Jadi semua kait mengait. Kehangatan komunio dengan Bapa mendorong dia untuk membangun komunitas dan melayani orang-orang yang membutuhkannya. Komunio, komunitas, dan misi. Karena itu, ketika Petrus katakan, Tuhan, izinkan saya mendirikan kemah di sini. Petrus seolah-olah mengusulkan satu bentuk hidup sedentarisasi, tinggal tetap di satu tempat. Tapi Yesus mengajarkan satu paradigma yang disebut dengan paradigma itineran. Pindah dari satu tempat ke tempat lain, jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan pelayanan, tujuan membangun komunitas iman. Dan itu diungkapkan dengan sangat baik di dalam oleh Rasul Paulus, per transit bene faciendi. Saya ingat betul kata-kata Latin ini karena ini moto uskup saya di Kupang ya, Monsignor Petrus Turang. Saya sangat dekat dengan beliau dan sangat mengingat moto kabisan episkopalnya. Jadi kehangatan komunio dengan Tuhan mendorong Yesus untuk tidak tinggal di puncak Tabor, tapi turun gunung, membangun komunitas iman, dan melayani orang-orang yang membutuhkan dia, misi. Komunio, komunitas, dan misi terkait satu sama lain.
Misi Yesus, para Romo, sebetulnya dapat disebut dengan missio patris, misi Bapaknya. Mengapa? Karena rupanya Yesus tidak memiliki agenda sendiri, kecuali dia melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang mengutusnya, oleh dia yang mengutusnya, yaitu Bapaknya. Jadi missio Yesus adalah missio patris. Misi Yesus adalah misi Bapa. Karena itu dia harus naik ke atas gunung, menemukan kehangatan dengan Bapaknya, agar dia memperoleh inspirasi untuk menjalankan misi Bapa itu dengan cara melayani orang-orang yang membutuhkan dia. Ia tidak dapat menjalankan misi tersebut kalau tidak bersatu dan melakukannya atas nama Bapaknya. Rahasianya adalah berikut ini. Misi bagi Yesus bukan terutama soal apa atau sesuatu. Bukan terutama soal apa yang dia buat, doing. Melainkan soal siapa dia, being. Misi menurut Yesus yang pertama-tama adalah mengenai siapa saya, yaitu putra Bapa. Dan dia di awal misinya dicoba atas identitasnya sebagai putra Bapa. Kalau Anda benar-benar anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Dan begitu selanjutnya. Misi, sekali lagi, bagi Yesus, pertama-tama merupakan sesuatu yang terkait dengan siapa dia. Being. Jadi misi, kalau dalam bahasa Romo Indro, is not about something. Mission is someone. Misi adalah seseorang, misi adalah Bapa di dalam konteks Yesus. Dan saya sangka poin ini sangat penting bagi kita karena banyak kali kita keliru memahami misi. Dan kita mengalami krisis di dalam panggilan kita karena kekeliruan kecil semacam ini. Kadang-kadang kita mengukur diri kita dengan apa yang kita buat. Apakah kita sudah membuat 10 khotbah yang baik dalam beberapa hari ini, atau apakah kita sudah melakukan banyak hal untuk umat yang kita layani dan sebagainya. Tentu saja hal-hal itu penting, tetapi misi yang utama dan pertama adalah tentang kita, tentang diri. Jadi keberadaan kita sebagai imam saja sebenarnya sudah merupakan sebuah misi. Mengapa? Karena dengan cara mengikrarkan janji ketaatan, kemurnian dan kemiskinan, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita membawa Yesus di dalam diri kita. Dan kita melakukan selalu in persona Christi, terutama ketika merayakan Ekaristi. Jadi kita, para Romo, sudah merupakan misi. Melakukan sesuatu atau tidak, itu tidak mengurangi hakikat kita sebagai misi. So mission is about someone. Misi itu adalah tentang kita, tentang Tuhan, tentang Allah. Dan bukan terutama tentang Tuhan. Tapi itu tidak berarti, Romo Gusti udah bilang misi is not something. Misi itu bukan tentang sesuatu yang dibuat. Saya tidur aja tiap hari. Kan ya. Misi itu yang paling pokok adalah tentang siapa kita di hadapan Allah. Itulah sebabnya para Romo, mengapa Yesus membuat prioritas berikut ini. Pertama-tama naik ke puncak gunung untuk mengalami Bapa dan mengalami dirinya sebagai putra Bapa. Pengalaman puncak gunung sebelum ia mencari umat yang membutuhkannya di kaki gunung. Pengalaman kaki gunung. Jadi dia mengalami Bapa terlebih dahulu, baru mengalami apa yang harus dia buat. Bagi Yesus misi bukan terutama sesuatu, melainkan seseorang, yakni Bapa yang mengutus.
Saya sangka pemahaman ini sangat penting sebab banyak kali kita merasa, karena Romo ini sudah tua, sudah nggak bisa melakukan apapun, udah nggak produktif, mending udahlah, nggak usah dianggap sebagai Romo yang memiliki misi. Kita tidak mengukur keberadaan kita dengan apa yang kita buat, tetapi dengan siapa kita di hadapan. Dan ini adalah yang disebut oleh Yesus pengalaman filial, pengalaman keputraan, pengalaman menjadi putra Allah. Hanya dengan bersatu di dalam komunio yang intim dengan Bapa, kita memiliki kemampuan untuk membentuk komunitas iman dengan sesama Romo, dengan umat yang kita layani. Para murid Yesus dari dalam misi yang bersifat itineran tadi, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan misi sedenter dan tinggal terus di satu tempat. Ada bruder kami 30 tahun dia bertugas di komunitas yang sama. Begitu ada pergantian provinsial ini mengutus dia ke komunitas yang lain dan dia nggak bisa menerima. Dia kemudian jatuh sakit dan beberapa bulan kemudian dia meninggal. Adalah kenyataan semacam ini ya. Jadi para murid belajar dari Yesus terkait orientasi dasar misi Yesus. Kemudian mereka menjadikan apa yang mereka pelajari dari Yesus itu sebagai paradigma, sebagai tolok ukur misi mereka. Misi para murid Yesus, kalau misi Yesus tadi adalah misi patris, misi Bapaknya, dia tidak bisa melakukan agendanya sendiri tapi agenda Bapa. Lalu misi para murid adalah misi Yesus, sebab mereka tidak mempunyai agenda misioner sendiri, melainkan agenda Yesus. Tahun lalu ya, atau beberapa tahun lalu ya, Jokowi mengungkapkan hal-hal serupa ini. Dia bilang, para menteri tidak mempunyai visi sendiri. Mereka menjalankan visi presiden. Mungkin sesuatu yang bisa diambil sebagai contoh untuk menjelaskan ini. Jadi para murid tidak memiliki agenda sendiri. Agenda mereka adalah agenda Kristus. Karena itu misi mereka lebih pantas disebut misio Yesus. Program hidup mereka diorientasi seluruhnya oleh proyek hidup Yesus. Proyek dan program berbeda para roh. Kalau proyek itu adalah terkait prinsip hidup, terkait visi hidup. Sedangkan program itu terkait penjadwalan dari sebuah kegiatan. Proyek itu lebih dalam daripada sekedar program. Karena itu yang paling utama Yesus mengajarkan tentang proyek hidup kepada para rasul supaya mereka mampu membuat program hidup. Dan melalui perumpamaan tentang pokok anggur, para murid Yesus menyadari bahwa potensi dan produktivitas misioner tersebut yang mereka jalani bergantung pada apakah mereka tinggal atau tidak tinggal di dalam Yesus, sebagaimana ranting pada pokok. Jadi produktivitas misioner tergantung pada apakah kita tinggal di dalam Yesus atau tidak tinggal di dalamnya. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita menjadi produktif. Tetapi produktivitas kita itu berasal dari Yesus, berasal dari pokok. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Itu kurang lebih. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, produktivitas, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Produktivitas kemuritan sekali lagi berasal dari Yesus, sebab ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri.
Kita tidak dapat berbuat dari diri kita sendiri, meskipun tentu saja bahwa kita memiliki potensi di dalam diri kita sendiri. Komunio atau tinggal di dalam Yesus, komunio ya, tinggal di dalam Yesus, berarti menghidupi hidup Yesus yang sudah kita katakan kemarin. Hidup yang mana? Hidup Kristus yang taat, murni, dan miskin. Menurut Paus Yohanes Paulus II, para Romo, 3 ciri pokok hidup Yesus ini, 3 ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan, yang disebut modalitas atau ciri pokok hidup Yesus ini, merupakan jawaban yang diberikan Tuhan melalui para imam dan kaum hidup bakti kepada tantangan-tantangan dalam dunia sekuler, tempat di mana kita hidup. Sekali lagi, ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan menurut Paus Yohanes Paulus Santo, Paus Yohanes Paulus II, merupakan jawaban yang diberikan Tuhan atau jawaban karismatis yang diberikan Tuhan melalui para imam dan kaum hidup bakti kepada tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi di dunia ini, di dunia sekuler ini. Ketaatan adalah jawaban atas tantangan yang berasal dari kebebasan dan otoritas palsu yang membuat kita kerap jatuh dalam berhala jabatan. Ada jutaan hormon di dalam diri kita, para menurut studi biologis. Ada hormon yang membentuk beberapa libido di dalam tubuh manusia. Kita garis bawahi 3 libido. Libido itu adalah kecenderungan atau keinginan, hasrat. Oke. Jadi tidak selalu negatif, ini positif sebetulnya. Yang pertama itu libido dominandi. Hasrat untuk berkuasa, untuk menguasai. Libido dominandi. Libido ini bukan sesuatu yang negatif. Sebab itu telah menjadi bagian dari tubuh kita yang dibentuk secara hormonal. Kemudian yang kedua ada libido placendi. Hasrat untuk sesuatu yang akan kenikmatan. Hasrat akan kenikmatan. Sekali lagi ini juga bukan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Mengapa? Karena semua libido ini telah menjadi bagian dari keberadaan kita. Sudah ada di dalam tubuh kita akibat kerja dari hormon-hormon fisikal yang ada di dalam diri manusia. Jadi kita punya libido placendi, hasrat akan kenikmatan. Kecuali itu, ada juga libido possendi, hasrat untuk memiliki. Hasrat untuk memiliki. Dan ini juga positif. Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa memanajemen libido dominandi, kita akan mudah jatuh ke dalam berhala jabatan. Karena kita menggunakan libido itu sebagai satu kesempatan untuk menguasai orang lain. Persoalan-persoalan seperti ini di dalam kehidupan seorang imam kerap disebut dengan masalah klerikalisme. Jadi sekali lagi para Romo, ketiga libido ini adalah positif, telah menjadi bagian dari keberadaan kita sebagai makhluk biologis, makhluk ragawi. Dan kita tidak bisa menolak itu. Kita tidak bisa minum paracetamol sebanyak-banyaknya supaya libido dominandi, placendi, dan possendi hilang dari itu. Pasti nggak bisa. Persoalannya bagaimana cara memanajemen tubuh kita. Dan tentang manajemen keindahan tubuh itu, Paus Yohanes Paulus II membuat teologi tubuh yang sangat bagus para Romo. Kalau ada kesempatan bisa searching di internet untuk membaca tentang teologi tubuh Paus Yohanes Paulus II. Bagaimana kita memanajemen? Ketika kita memanajemen libido dominandi secara keliru, kita akan mudah jatuh ke dalam berhala jabatan. Dan tantangan ketaatan dan ketaatan
adalah jawaban terhadap tantangan berhala jabatan tersebut. Ketika kita keliru memanajemen libido plasendi di dalam tubuh kita, sekali lagi, ketika kita memanajemen itu secara keliru atau salah, kita akan dengan mudah jatuh ke dalam berhala seks. Kenikmatan itu adalah menjadi semacam satu pencarian utama. Dan kemurnian menurut Paus Yohanes Paulus II merupakan jawaban terhadap jawaban yang diberikan untuk memanajemen kecenderungan akan kenikmatan itu secara baik. Dan satu model jawaban untuk menjawab persoalan terkait berhala seks. Ketika kita tidak memanajemen dengan baik libido posendi, hasrat untuk memiliki, kita akan dengan mudah jatuh dalam berhala uang. Segala sesuatu duit. Dan jawaban terhadap tantangan yang muncul dari libido posendi atau berhala uang ini adalah kaul atau janji kemiskinan. Sekali lagi, Paus Yohanes Paulus II mengatakan 3 janji ini yang kita sudah bahas kemarin secara eksistensial, nilai eksistensial, menurut dia merupakan jawaban terhadap tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Jadi silakan para Romo menambahkan libido-libido yang lain. Saya hanya menggarisbawahi 3 libido di sini terkait dengan 3 janji imamat kita, ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Konsekuensi langsung dari komunio dengan Yesus adalah komunitas. Yesus memanggil para muridnya pertama-tama untuk tinggal bersama dia, tinggal di dalam dia, supaya mereka menjadi produktif, berbuah dari produktif kesuburan Yesus. Panggil untuk tinggal bersama dia. Dan semua orang dipanggil untuk tinggal bersama dia secara otomatis harus membangun satu komunitas sebagai murid, komunitas kemuridan, komunitas para murid. Jadi konsekuensi komunio dengan Yesus adalah komunitas. Di dalam Mazmur 133 tentang komunio, persekutuan, persaudaraan semacam ini sangat indah dinyanyikan. Betapa indah dan menyenangkan ketika para saudara tinggal bersama. Disertasi saya dulu Romo mensinyur tentang Mazmur ini, dan saya sangat jatuh cinta dengan Mazmur ini karena itu adalah satu kidung persaudaraan. Hinematov umanaim sebet ahim gam yahan. Betapa indah dan menyenangkan ketika para saudara tinggal bersama di dalam persekutuan. Jadi tidak hanya tinggal bersama, tapi juga bersekutu. Dan konsekuensi bersekutu dengan Yesus, atau komunio dengan Yesus adalah komunitas. Para murid dipanggil memang secara personal, tetapi mereka menghidupi panggilan dan perutusannya secara komunitas. Demikian juga konsekuensi dipanggil menjadi imam adalah komunio. Artinya bersekutu secara intim dengan Yesus, dan komunio, bersekutu secara intim dengan sesama imam dan uskup. Dari komunio dan komunio. Unio sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga. Produktivitas pelayanan kita tidak hanya tergantung pada komunio dengan Yesus, tetapi juga pada komunio dengan sesama imam di keuskupan, di paroki atau di tempat pelayanan kita, dan komunio dengan Bapak Uskup, ayah kita di dalam keuskupan. Saya sangka hal-hal ini sudah dijalankan dengan sangat baik oleh para Romo. Saya hanya mengangkatnya kembali untuk memantik kesadaran kita akan betapa indahnya hidup kita sebagai imam
di dalam komunio dengan Yesus dan komunio dengan rekan-rekan imam dan Bapak Uskup. Sekali lagi, misi para imam adalah misio Yesus. Biasanya sekarang mereka di dalam dunia misiologi mereka selalu menggunakan misio Dei, misio Yesus, dan misio Spiritus. Misi Bapa, misi Putra, dan misi Roh Kudus. Misi kita adalah misio Dei, misio Yesus, dan misio Spiritus. Misi Bapa, misi Putra, dan misi Roh Kudus. Kita seharusnya tidak memiliki agenda sendiri. Agenda kita adalah agenda Yesus Kristus. Agenda Trinitaris. Agenda Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada banyak sekali bentuk pelayanan Yesus. Banyak bentuknya, banyak modelnya, banyak jenis. Pelayanan adalah pengejawantahan misi. Jadi misi itu lebih luas dan mendalam daripada pelayanan. Misi itu lebih dari sekadar aktivitas. Aktivitas mungkin satu kegiatan manual menggunakan tangan, mulut, dan macam-macam. Tetapi misi itu tentang siapa kita, tentang being, tentang keberadaan, seperti kita katakan. Di dalam Injil Matius bab 9, misi Yesus diringkaskan dengan 3 kata kerja: mengajar, mewartakan, dan menyembuhkan. Silakan nanti para romo dan monsinyur menambahkan kata-kata kerja yang lain ya. Saya hanya di dalam retret ini menggarisbawahi 3 kata kerja ini saja. Yang pertama, mengajar. Kata kerja Yunani didasko secara harfiah berarti menyebabkan seseorang belajar. Jadi didasko di dalam istilah Yunani ya, dalam istilah versi asli kitab suci ya, yang artinya mengajar. Sebetulnya berarti menyebabkan seseorang belajar. Jadi mengajar yang baik adalah yang menyebabkan seseorang belajar. Menyebabkan seseorang mempelajari sesuatu untuk hidupnya. Dan itu sangat dekat dengan filsafat timur, filsafat kita. Salah satunya dikatakan oleh Lao Tse. Dia katakan, kalau seseorang membutuhkan ikan, berikanlah kail. Hal-hal semacam ini pun ditemukan di dalam kitab suci. Jadi peran kita sebagai nabi atau guru yang mengajar haruslah peran yang membangkitkan semangat orang lain untuk belajar sesuatu tentang hidupnya. Itu kurang lebih kunci dari hal ini. Mengajar bukan memberikan rumah, melainkan bahan-bahan yang dengannya seseorang membangun rumah. Yesus mengutus para muridnya untuk mengajar. Mengajar dalam bahasa Latin adalah educare, yang secara etimologis berasal dari ex, silakan para romo nanti mengoreksi ya, ex ducere, yang berarti menuntun keluar dari ketidaktahuan. Ex ducere, leading out from the ignorance, membawa keluar dari ketidaktahuan. Para romo di dunia tunggang langgang, masyarakat yang cair dan hiruk pikuk ini, ada banyak orang yang tidak mengenal Allah. Jadi peran kita sebagai guru atau nabi adalah membangkitkan keinginan mereka untuk belajar sesuatu terkait Allah. Banyak orang yang tidak mengetahui Mesias, banyak orang yang tidak mengetahui Yesus Kristus, banyak orang yang tidak mengetahui nilai-nilai pokok dari ajaran-ajaran agamanya. Dan fungsi atau peran kita adalah membangkitkan semangat mereka untuk belajar tentang nilai-nilai keimanan itu. Yang kedua, mewartakan. Kata Yunani keruso secara harfiah berarti memaklumkan sesuatu kepada publik dengan penuh keyakinan. Mewartakan tapi dengan penuh keyakinan. Jadi bukan semacam satu pengiriman pesan biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa. Mewartakan dengan penuh keyakinan.
Keriso adalah pewartaan kabar gembira oleh seseorang yang diberikan wewenang khusus oleh Allah. Seseorang ini disebut kerix. Kerix adalah orang yang diberikan wewenang untuk mewartakan kabar gembira. Dengan mengutip Yesaya 61, Yesus menunjukkan dirinya sebagai pewarta kabar gembira. Dalam bahasa Ibrani para Romo, kabar gembira ini, pewarta kabar gembira ini disebut dengan mevaser. Jadi dari segi dari segi nada dasar pewartaan, para nabi dapat kita kategorikan atas dua. Dari segi nada dasar pewartaan atau dari segi sifat pewartaannya. Yang pertama itu adalah nabi-nabi sedih, dan yang kedua nabi-nabi gembira. Nabi-nabi sedih itu maksudnya nabi-nabi yang pesannya selalu ada kesedihan di dalamnya, selalu mewartakan tentang penghakiman dan penghukuman, selalu mewartakan tentang pengadilan. Tentu saja pewartaan semacam ini sangat bagus sesuai dengan konteksnya. Kemudian kategori para nabi yang kedua adalah mevaser, para nabi gembira yang mewartakan optimisme, lebih optimisme. Misalnya para Romo lihat di dalam Yesaya bab 40. Hiburlah umatku, sebab kelepasan akan segera tiba. Jadi kata-kata dari nabi gembira atau mevaser ini sangat optimistik, membangkitkan kegairahan untuk merayakan hidup dengan gembira. Sekali lagi, tentu saja kedua jenis pewartaan ini, nabi sedih dan nabi gembira ini sama-sama bagus sesuai dengan konteksnya. Jadi kita bisa menghidupi ini juga sesuai dengan konteks kita. Tapi kalau setiap hari kita terus mewartakan penghakiman, umat Allah ini juga menjadi bosan. Mana ini pastor ini terus mewartakan tentang penghakiman, penghukuman. Tidak adakah sesuatu yang bergembira, yang sifatnya gembira dari kitab suci ini? Padahal Injil berarti kabar gembira. Jadi itu kurang lebih kedua-duanya sangat bagus sesuai dengan konteks dan macam. Ketiga, kata kerja ketiga yang digunakan oleh Injil untuk menggambarkan tentang misi Yesus dan pelayanan Yesus adalah menyembuhkan. Kata terapeo, secara harfiah berarti memerhatikan, melayani, menyembuhkan atau memulihkan seseorang dengan cara mengembalikannya kepada keadaan sehat atau menyenangkan. Nah, kalau begitu artinya kata terapeo ini sangat dekat dengan kata eirene, shalom, keselamatan, membawa kepada keadaan sehat dan menyenangkan. Tidak sulit ditemukan di dalam Injil kisah-kisah mengenai misi terapeutik Yesus, di mana ia menyembuhkan bukan hanya orang-orang yang sakit fisik dan mental, melainkan juga mereka yang menderita secara spiritual. Jadi Yesus datang sebagai orang yang menyembuhkan dengan cara mewartakan kabar gembira. Pendekatan Yesus sangat mengagumkan para Romi. Pendekatan yang dibuat Yesus itu disebut, saya menyebut itu pendekatan makaristik. Makaristik itu dari kata Yunani makarios atau makaristos, yang berarti berbahagialah. Dalam bahasa Inggris itu beatitude, sabda bahagia di dalam versi kita. Makarios, berbahagia. Pendekatan Yesus adalah pendekatan makaristik. Dan dia mengajarkan tentang pendekatan makaristik ini kepada para muridnya melalui khotbah di bukit. Apa yang kita maksudkan dengan pendekatan makaristis? Ketika Yesus berjumpa dengan orang sakit, dia tidak pergi ke sana dan menunjuk di bola mata orang itu, Anda sakit karena Anda dikutuk, seperti pemahaman perjanjian lama. Tidak. Yesus datang ke sana, menyentuh orang itu dengan penuh kasih, mengoleskan tanah di matanya, menyentuh lidahnya. Dia memperlakukan orang itu sebagai orang yang diberkati.
Dia tidak melihat orang sakit sebagai orang terkutuk, tapi orang yang pribadi yang terberkati. Jadi pendekatan semacam ini sangat optimistik dan membangkitkan kegairahan hidup. Yesus ketika dia berjumpa dengan orang sakit, dia bilang, oke, kita harus ini melakukan apa yang kita bisa untuk menyembuhkan orang. Dia tidak ke sana, dia pukul meja. Anda sakit kusta karena Anda melawan hukum Taurat. Anda sakit karena Anda dikutuk. Tidak. Pendekatan Yesus adalah pendekatan sabda bahagia. Yang memandang orang-orang yang dijumpai, terutama mereka yang sakit dan miskin, sebagai pribadi-pribadi yang terberkati. Dia katakan, berbahagialah kamu, sebab berbahagialah orang miskin, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam keadaan situasi sulit, ketika orang mengalami kemiskinan, Yesus menyampaikan satu kabar gembira bahwa kalian memiliki kerajaan surga. Kalian adalah pemilik dari kerajaan surga. Jadi pendekatan Makaristos ini saya sangat penting di dalam pastoral kita. Kita banyak kali ya, karena kesibukan di dalam dunia tunggang langgang, masyarakat cair dan hirup pikuk itu, kita menjadi lupa dengan hal-hal kecil tapi sehat semacam ini. Memandang orang terutama atau terlebih dahulu sebagai pribadi yang diberkati. Memandang mereka dengan kacamata sabda bahagia. Berbahagialah kamu sebab Tuhan ada bersamamu. Jadi perspektif Yesus sangat berbeda dari perspektif perjanjian lama. Sudah dikatakan di sini tentang Makarios, dan itu berarti Yesus menyapa dengan gembira, memandang mereka sebagai orang-orang yang diberkati. Mebaser atau nabi gembira, kemunculan Mebaser atau nabi gembira ini terutama sebetulnya di dalam konteks kelepasan orang Israel dari Babylon. Dan nabi ini dia mengetahui kesulitan orang-orang ini sedang mengalami pandemi Covid. Hiburkanlah umatku. Dan dia tidak menggunakan terkutuklah kalian karena kalian jauh dari Yerusalem. Enggak. Dia menggunakan pendekatan makaristis. Nabi gembira yang mewartakan kabar sukacita. Kita dipanggil menjadi gembira yang mau mewartakan kabar sukacita. Jadi bukan kabarnya saja yang sukacita, tetapi orang yang membawanya pun haruslah orang yang penuh dengan kebahagiaan. Tentang kebahagiaan para Romo, Aristoteles membuat 4 kategori kebahagiaan. Yang pertama, dia katakan level pertama yang paling rendah adalah disebut letus. Ini kalau dibaca dalam bahasa Manggarai menjadi maki laki-laki ini ya. Kayak Romo Andres tahu betul ini. Jadi letus adalah kebahagiaan yang kita miliki ketika kita mempunyai sesuatu yang kita sukai. Misalnya kita mempunyai HP yang baru, kita menjadi bahagia. Dan kebahagiaan semacam ini Romo penting sekali. Kita menjadi bahagia karena kita begitu mancing kita mendapatkan ikan misalnya. Kebahagiaan seperti ini Romo sangat penting untuk hidup kita. Kita harus menikmati kebahagiaan semacam ini. Hanya menurut Aristoteles mungkin levelnya masih dasariah, masih sangat kecil, masih di bawah. Karena itu menurut dia ada level kedua. Itu disebut Felix, kebahagiaan yang disebut Felix. Kebahagiaan ini dimiliki ketika kita dibandingkan dengan orang lain, kita menemukan bahwa kita lebih baik, kita lebih ganteng, kita lebih pinter, kita lebih sehat. Kebahagiaan ini juga penting Romo. Penting juga kita membandingkan dengan orang lain, meskipun tidak harus selalu ya. Dibandingkan dengan orang itu, saya itu sangat beruntung ya. Saya lebih sehat. Saya itu meskipun usia sudah 50, nggak banyak rambut putih. Ketika kita menemukan bahwa kita lebih baik dari orang lain atau keadaan orang lain, kita itu menjadi baik.
Kebahagiaan ini penting untuk dinikmati para Romo. Penting. Hanya menurut Aristoteles, levelnya masih juga terlalu rendah. Dia katakan masih ada level yang ketiga. Dan level ketiga ini dia sebut dengan beatitudo, beatitude, yang tadi kita sebut dengan makarios, makaritos. Kebahagiaan yang diperoleh ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Dan ketika kita membuat dunia ini menjadi tempat yang aman untuk dihuni. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, melayani mereka, kita membuat dunia ini menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Kita menjadikan pastoran kita menjadi tempat yang enak untuk didiami oleh para Romo. Tempat di mana kita berkomunikasi sebagai sebuah keluarga. Itulah yang disebut beatitudo. Dan itu levelnya sudah tinggi. Inilah yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius bab 5, di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah, beatitudo, makarios. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menjadikan dunia ini sebagai tempat yang nyaman untuk dihuni, ketika menjadikan keuskupan kita sebagai rumah pelayanan cinta kasih. Selain level ini, masih ada level keempat, namanya sublime beatitudo. Kebahagiaan sublime beatitudo adalah dimiliki ketika seseorang berjumpa secara intim dengan Tuhan. Doanya terkabulkan, mengalami keintiman dengan Bapa. Dia berada di dalam pelukan Bapa yang amerimia kemarin itu. Ini adalah level tertinggi dari kebahagiaan. Jadi para Romo, kita bisa mengukur level dari kebahagiaan kita menurut 4 kategori yang dibuat oleh Aristoteles ini. Sublime beatitudo itu terkait rahasia kita dengan Tuhan. Terkait keintiman yang membuat kita lebih produktif sebagai umat. Begitu para Romo yang bisa saya katakan untuk refleksi terakhir. Mudah-mudahan bisa memantik semangat kita untuk menemukan keindahan kita sebagai imam Tuhan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Romo moderator, Romo Indro. Terima kasih Romo